Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka secara online pada mata kuliah filsafat dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Adapun topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah memahami metode ilmiah. Perkenalkan, saya Ainun Nikmatus Sholihah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok kami yang pertama, Viko Zulfan Al-Farabi, yang kedua, Muhammad Yusuf Aminullah, yang ketiga, Novida Listiani, yang keempat, Dewita Sekarwangi, yang kelima, saya sendiri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, mengenai pengertian, perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah yang akan disampaikan oleh saudari Novida Listiani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pembahasan, menyampaikan materi, yakni tentang definisi atau pengertian dari metode ilmiah dan perbedaan dari metode ilmiah dan non-ilmiah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian atau definisi dari metode ilmiah. Nah, teman-teman, definisi atau pengertian dari metode ilmiah ini bisa dilihat atau kita ketahui bahwa ada beberapa pengertian secara universal, ada yang pengertian disampaikan oleh para pakar atau ahli, dan bisa kita kutip dari beberapa jurnal yang ada. Nah, jadi dari kelompok kami ini mengambil atau mengutip salah satu jurnal yang bernama Social Science and Its Methods. Jadi dari jurnal tersebut, kami mengutip salah satu kalimatnya, yakni the scientific method is a set of rules about how to establish rules. Yang artinya bahwa metode ilmiah merupakan seperangkat aturan tentang bagaimana menetapkan aturan. Adapun pengertian secara universal atau secara umum kita ketahui bahwa metode ilmiah ini merupakan terdiri dari dua kata, yakni metode dan ilmiah, di mana metode ini merupakan sebuah cara untuk mendapatkan sesuatu. Adapun ilmiah, ya seperti yang kita ketahui bahwa ilmiah itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Dalam penelitian, metode ilmiah ini merupakan salah satu ilmu tentang cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa metode ilmiah ini merupakan sebuah prosedur untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang biasa kita sebut dengan ilmu. Nah, jadi ilmu ini muncul, sebuah ilmu itu muncul dan ada melalui proses yang namanya metode ilmiah, seperti itu. Jadi ilmu itu lahir melalui metode ilmiah. Nah, teman-teman, adapun pengertian atau definisi dari metode ilmiah ini juga disampaikan oleh beberapa pakar ahli. Nah, yang pertama ini ada menurut Almak. Jadi menurut Almak, metode ilmiah ini merupakan cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Kemudian, pendapat yang kedua disampaikan oleh Sidi Ghazalba. Jadi menurut beliau, metode ilmiah ini merupakan cara pikir manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti dan benar tentang alam dan dirinya sendiri yang berada dalam medan empirisnya. Selanjutnya, pendapat yang ketiga itu disampaikan oleh Mukhijat, di mana beliau mengatakan bahwa metode ilmiah ini merupakan alat yang paling utama untuk memperoleh pengetahuan baru dalam bidang pengetahuan tertentu. Lanjut, yang keempat yakni dari Sudarminta. Jadi menurut beliau, metode ilmiah merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada persepsi indrawi. Jadi melibatkan sebuah uji coba hipotesis serta teori secara terkendali.
Yang kelima, di sini ada Muhammad Maghfur. Jadi menurut beliau, metode ilmiah merupakan sebuah metode tertentu dalam suatu kajian yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hakikat benda yang dikaji melalui eksperimen. Lanjut yang keenam, di sini ada Iman Rahayu. Jadi menurut beliau, metode ilmiah merupakan sebuah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pikiran kita. Lanjut yang ketujuh, teman-teman, ada Agung Nugroho yang mengatakan bahwa metode ilmiah itu merupakan suatu metode yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dalam ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, di sini ada Didin Fatihuddin. Jadi menurut beliau, metode ilmiah merupakan metode para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan ada Fajlur Rahman Jurdi. Jadi menurut beliau, metode ilmiah merupakan cara-cara ilmiah yang teratur, terarah, dan terkontrol. Dan yang terakhir yakni dari Jujun Surya Sumantri. Jadi menurut beliau, metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Nah teman-teman, dari beberapa pengertian dan definisi yang disampaikan oleh beberapa para ahli, itu bisa kita simpulkan, sebenarnya pada hakikatnya metode ilmiah itu menjadi sebuah cara atau proses, prosedur dalam mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Itu intinya teman-teman. Ya mungkin penjelasan dari para ahli itu, beberapa para ahli yang saya sebutkan tadi itu ada beberapa poin yang mungkin ditambahkan untuk menguatkan gagasannya, seperti itu. Nah teman-teman, dari lingkup filsafat kita tahu atau kita mengetahui ya, kita sudah paham bahwa komponen yang ada dalam filsafat itu ada 3. Ya ini ada ontologis, ada epistemologis, dan yang terakhir ada aksiologis. Nah dari pengertian yang sudah kita ketahui ya, yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa metode ilmiah ini termasuk dari bagian epistemologis. Karena epistemologis yang seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan sebuah cara untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan, di mana metode ilmiah ini merupakan cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga memang metode ilmiah ini merupakan bagian dari epistemologis, seperti itu. Karena dalam epistemologis ini pasti bermunculan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih hakikat kemudian ruang lingkup dan jangkauan pendidikan itu, pengetahuan itu, kemudian apakah sih sumber pengetahuan itu, dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab melalui bukti-bukti yang empiris, bukti-bukti yang fakta. Dan itu dilakukan dan dibuktikan dengan adanya observasi secara langsung. Nah teman-teman, langsung saja kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu berkenaan dengan perbedaan metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Jadi perbedaan dari keduanya ini bisa kita lihat dari 2 aspek, yaitu dari aspek definisinya masing-masing dan yang kedua dari aspek karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, kita lihat dari dari definisinya. Jadi untuk metode ilmiah ini merupakan sebuah cara untuk penyelesaian masalah, pemecahan sebuah masalah dilakukan oleh para ilmuwan dengan cara atau langkah-langkah yang sistematis, terkontrol, dan terarah. Kemudian pengertian yang kedua dari metode non-ilmiah ini merupakan sebuah cara pemecahan sebuah masalah yang dilakukan oleh para pemikir dengan sebuah anggapan mereka yang dianggap benar. Padahal ketika diminta sebuah kebuktian kebenarannya itu belum tentu benar dan belum tentu ada. Seperti itu. Nah teman-teman, jadi perbedaan dari metode ilmiah dan non-ilmiah dari aspek yang kedua yakni karakteristiknya. Jadi metode ilmiah dan non-ilmiah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik yang pertama, metode ilmiah yang pertama yaitu kritis dan analitis. Nah, ini menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode metode untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang kedua itu bersifat logis. Jadi ini memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu bersifat objektif. Nah, ini dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dan itu dicontohkan dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Kemudian yang keempat itu sifatnya konseptual. Nah, jadi proses dari penelitian itu dilakukan dengan perkembangan konsep dan teori agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, bersifat empiris.
Ini maksudnya metode dapat didasarkan atau dapat dipahami dan didasarkan dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian teman-teman, karakteristik dari metode non-ilmiah ini yang pertama bersifat otoritas. Jadi artinya berasal dari orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau orang yang telah mempunyai pengalaman kerja ilmiah dan suatu bidang ilmu. Kemudian yang kedua itu bersifat pengalaman. Nah, jadi artinya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, manusia seringkali menggunakan pengalaman-pengalamannya. Kemudian yang ketiga itu dengan penemuan coba-coba. Ini artinya penemuan secara kebetulan banyak terjadi dan banyak diantaranya sangat berguna. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu bersifat metode a priori. Ya, ini artinya orang yang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasar atas pengetahuannya langsung tanpa dipikir dengan matang, seperti itu. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan dari saya mengenai definisi metode ilmiah dan perbedaan antara metode ilmiah dan non-ilmiah. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, mengenai rasionalisme dan empirisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan saudara Muhammad Yusuf Aminullah. Dipersilakan. Rasionalisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yakni rationalism. Kata ini berakar dari kata Latin ratio yang berarti penyebab. Secara istilah, rasionalisme adalah paham atau aliran yang menganggap bahwa kebenaran itu harus dibuktikan oleh rasio. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme adalah sesuatu atau hal yang harus bisa dibuktikan oleh akal budi. Akal dan rasio memiliki ketergantungan. Akal kita tergantung terhadap pengetahuan. Jadi, jika kualitas rasio atau akal ditentukan oleh pengetahuannya. Nah, rasionalisme ini dipelopori oleh René Descartes tahun 1596 sampai 1650 yang disebut sebagai Bapak Filsafat Modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang, sebagai bangunan yang berdiri sendiri dan menurutnya satu metode yang umum. Nah, latar belakang munculnya rasionalisme ini adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Apa yang ditanam Aristoteles dalam pemikiran saat itu juga masih dipengaruhi oleh khayalan-khayalan. Maka dari itu, Descartes menginginkan cara baru dalam berpikir dan akhirnya dia menyetuskan pemikiran rasionalisme ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori empirisme. Istilah empirisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu empeirein, yang memiliki makna coba-coba atau pengalaman. Empirisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang manusia. Dalam teori ini juga menitik beratkan pengalaman indrawi sebagai sumber utama dan asal-usul pengetahuan manusia. Teori ini menolak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam diri ketika ia dilahirkan. Empirisme muncul pertama kali di Inggris. Teori ini mengalami perkembangan pesat pada masa Renaissance. Empirisme dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Francis Bacon de Virulai yang berasal dari Inggris. Dan kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf lainnya seperti John Locke, George Berkeley, Thomas Hobbes, dan David Hume. Nah, teori ini muncul sebagai bentuk reaksi dari kelemahan paham rasionalisme
yang sudah terlebih dahulu berkembang pada masa itu. Empirisme diartikan sebagai suatu cara untuk menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Suatu pernyataan dianggap benar apabila isi yang dikandungnya memiliki manifestasi empiris, yaitu perwujudan nyata di dalam pengalaman. Atau dengan kata lain, pengalaman indrawi dianggap sebagai sumber utama dalam hal pengetahuan dan kebenaran. Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai teori ini, diketahui bahwa pada abad ke-17 hingga abad ke-18, teori empirisme memiliki arti akselerasi perkembangan yang sangat pesat, khususnya di wilayah Inggris dan sekitarnya. Kekecewaan kalangan pemikir terhadap paham rasionalisme kala itu menjadi salah satu sebab pemicu perkembangan secara luasnya paham empirisme ini. Empirisme diartikan sebagai suatu cara untuk menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Suatu pernyataan dianggap benar apabila isi yang dikandungnya memiliki manifestasi empiris, yaitu perwujudan nyata di dalam pengalaman. Atau dengan kata lain, pengalaman indrawi dianggap sebagai sumber utama dalam hal pengetahuan dan kebenaran. Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai teori ini, diketahui bahwa pada abad ke-17 hingga abad ke-18, teori empirisme memiliki arti akselerasi perkembangan yang sangat pesat, khususnya di wilayah Inggris dan sekitarnya. Kekecewaan kalangan pemikir terhadap paham rasionalisme kala itu menjadi salah satu sebab pemicu perkembangan secara luasnya paham empirisme ini. Selanjutnya, terdapat kritikan dari paham empirisme terhadap teori rasionalisme, yaitu sebagai berikut. Yang nomor 1, pengetahuan rasionalisme dibentuk oleh ide yang abstrak, sehingga belum dapat dikuatkan oleh semua manusiawi dengan keyakinan yang sama. Hal ini semakin diperkuat dengan ditemukannya perbedaan antara tokoh rasionalisme itu sendiri mengenai kebenaran dasar yang menjadi landasan dalam menalar. Yang kedua, banyak kalangan yang menemukan kesukaran dalam menerapkan konsep rasionalisme ke dalam masalah kehidupan yang praktis, karena paham ini cenderung meragukan, bahkan menyangkal sahnya pengalaman indrawi untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga adalah rasionalisme dianggap gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia selama ini, karena banyak ide yang tampaknya sudah mapan pada suatu waktu bisa berubah drastis pada waktu yang lain. Misalnya, ide tentang sistem tata surya. Nah, dari kritik-kritik itulah kemudian mendorong para pemikir masa itu untuk berpaling dan menyuburkan kembali paham empirisme yang sempat surut pada masa sebelumnya. Para tokoh empirisme tersebut dikenal juga dengan kaum empiris, menolak kebenaran berdasarkan pengetahuan yang mengabaikan pengalaman sekarang atau pengalaman yang akan datang. Mereka juga menyangkal pengetahuan yang berdasarkan intuisi atau pengetahuan bawaan. Menurut kaum empiris ini, pengetahuan yang paling jelas dan sempurna adalah penerapan indrawi, yang berarti tidak hanya melihat, meraba, mendengar, dan mencium, tetapi juga semacam indera batin atau daya ingat dan kesadaran. Mereka berpendapat bahwa
akal budi hanyalah memadukan antara pengalaman-pengalaman indrawi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam paham empirisme. Yang pertama adalah Francis Bacon de Vermaelen. Perintis empirisme di abad pertengahan ini menyatakan bahwa pengetahuan akan maju jika menggunakan cara kerja yang baik, yaitu dengan melalui pengamatan, pemeriksaan, percobaan, dan pengaturan maupun penyusunan. Yang kedua adalah Thomas Hobbes. Beliau berpandangan lebih jelas, yaitu bahwa pengalaman adalah permulaan, dasar segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lebih dari perhitungan. Penggabungan data indrawi dengan cara berbeda-beda. Yang ketiga ialah John Locke. Yang ketiga yaitu John Locke. Ia menegaskan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengenalan. Akal budi manusia sama sekali tidak dibekali oleh ide bawaan. Akal manusia bagi sehelai kertas putih kosong yang terisi dan ditulis dengan pengalaman indrawinya. Ia juga membedakan antara pengalaman lahiriah dan batiniah. Selanjutnya, tokoh yang keempat bernama George Berkeley, yaitu seorang filsuf dari Irlandia. Ia mengungkapkan idealisme pengamatan. Artinya, segala pengetahuan manusia didasarkan atas pengamatan, karena pengamatan itu selalu bersifat konkret. Maka, anggapan umum sama sekali tidak ada. Dunia luar tergantung sepenuhnya terhadap pengetahuan subjek yang mengamati. Berkeley dikenal dengan ungkapannya esse ex percipi, atau suatu ada karena diamati. Tokoh yang terakhir adalah David Hume. Beliau adalah pencetus empirisme radikal. Empirisme radikal ini juga disebut sebagai puncak empirisme. Hume juga sangat kritis dalam hal pengenalan dan pengetahuan manusia, sehingga ia sampai pada kesimpulan yang menolak substansi dan kausalitas terhadap setiap perubahan karena sesuatu. Selanjutnya, dikutip dari Sudaryono tahun 2001, kita masuk dalam pembahasan karakter teori empirisme. Secara detail, bahan empirisme dapat diindikasikan oleh pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, dunia merupakan suatu keseluruhan sebab dan akibat. Yang kedua, perkembangan akal ditentukan oleh perkembangan pengalaman empiris atau sensual. Yang ketiga, sumber pengetahuan adalah kebenaran yang nyata. Yang keempat, pengetahuan datang dari pengalaman atau rasio pasif, waktu pertama kali pengetahuan didapatkan. Dan yang kelima, akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Yang keenam, mengajukan kritik terhadap rasionalisme yang dianggap tidak membawa kemajuan apapun. Yang ketujuh, asas filsafatnya bersifat praktis atau bermanfaat. Dan yang kedelapan, awal digunakannya prosedur ilmiah dalam penemuan ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya hakikat ilmu pengetahuan itu adalah pengamatan, percobaan, penyusunan fakta, dan menarik, atau bisa disebut dengan penarikan hukum-hukum umum. Dan yang terakhir adalah metode yang dipakai adalah metode induktif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai aspek-aspek empirisme.
Menurut Horner dan Hahn, tentang aspek-aspek empirisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan antara yang mengetahui yaitu subjek dengan yang diketahui yaitu objek. Nah, terdapat alam nyata yang terdiri dari fakta atau objek yang dapat ditangkap oleh seseorang. Yang kedua adalah kebenaran atau pengujian kebenaran dari objek tersebut didasarkan pada pengalaman manusia. Bagi kaum empiris, pernyataan tentang ada atau tidak adanya sesuatu harus memenuhi persyaratan pengujian publik. Dan yang ketiga, adanya prinsip keteraturan. Pada dasarnya, alam adalah teratur. Dengan melukiskan bagaimana sesuatu telah terjadi di masa lalu, dan dengan melukiskan bagaimana tingkah laku benda-benda yang sama pada saat ini, apa yang akan terjadi pada objek tersebut di masa depan akan bisa diprediksi. Dan yang terakhir, adanya prinsip keserupaan yang memiliki makna bahwa bila terdapat gejala-gejala yang didasarkan dengan pengalaman adalah identik atau sama, maka ada jaminan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum tentang hal itu. Jika mengetahui sebuah rumah dengan desain tertentu berhawa nyaman, maka rumah lain yang desainnya serupa dengan rumah yang pertama yang kita yakini juga memiliki penghawaan yang nyaman, maka makin banyak pengalaman kita terhadap desain rumah, makin banyak pula pengetahuan yang bisa kita peroleh melalui tentang pengetahuan rumah itu sendiri. Dan pembahasan terakhir mengenai teori empirisme ialah kelemahan teori empirisme. Menurut Hoare dan Hahn, ada 3 yang harus dicermati sebagai indikasi kelemahan empirisme, yaitu yang pertama, empirisme didasarkan atas pengalaman, tetapi sebagai sebuah konsep ternyata pengalaman tidak berhubungan langsung dengan kenyataan empirisme, sebuah pendekatan objektif yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum empiris. Pengalaman merupakan pengertian yang terlalu samar untuk dijadikan dasar sebagai teori pengetahuan yang sistematis. Dan yang kedua, empirisme tidak mempunyai kelengkapan untuk memiliki perbedaan mana antara khayalan dan fakta, karena panca indera manusia memiliki batas dan tidak sempurna dalam hal kemampuannya. Dan yang terakhir adalah empirisme tidak dapat memberikan kepastian apa yang disebut dengan pengetahuan sebenarnya, juga meragukan karena adanya keterbatasan. Dan yang ketiga, empirisme tidak dapat memberikan kepastian apa yang disebut dengan pengetahuan sebenarnya, juga meragukan karena adanya kelemahan indrawi manusia. Sekian presentasi dari saya. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai teori empirisme ini. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Materi ketiga mengenai karakteristik metode ilmiah yang akan disampaikan oleh Saudara Vigo Zulfan Al-Farabi. Kepadanya dipersilakan. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan karakteristik metode ilmiah. Nah, jadi gini, sebuah kajian atau penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan berbagai hal membutuhkan sebuah sistem yang bersifat ilmiah. Sebagaimana disebutkan oleh Morrison. Gini, bersifat ilmiah berarti sebuah analisis empiris yang diorganisir dengan baik
terkontrol, objektif, bersifat kualitatif atau kuantitatif dari satu variabel atau lebih. Lebih lanjut, untuk sampai kepada tahap tersebut, diperlukan sebuah item penelitian yang menjadi dasar dari sebuah kajian, yaitu metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah sendiri memiliki 5 unsur utama yang menjadi pembeda dari metode pada umumnya. Maka, sebuah pendekatan penelitian yang tidak memiliki salah satu di antara 5 unsur metode ini dapat dikatakan kehilangan bobot ilmiahnya sebagai sebuah kajian. Nah, berikut ini penjelasan tentang 5 karakteristik metode ilmiah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, accessibility. Sebuah penelitian ilmiah harus bersifat terbuka dan accessible. Artinya, sebuah penelitian bersifat informatif, terbuka, dan dapat diakses oleh peneliti-peneliti lainnya. Dalam laporan penelitiannya pun harus menyebutkan secara jelas dan spesifik tentang metode yang digunakan, teknik, dan prosedur pengumpulan data. Karena hal ini bertujuan untuk memungkinkannya sebuah koreksi dan verifikasi terhadap temuan-temuan sebelumnya. Yang kedua adalah objektif. Nah, jadi sebuah penelitian ilmiah tidak selalu sejalan dengan perkiraan atau ekspektasi penelitinya. Artinya adalah keobjektifan sebuah penelitian ilmiah harus searah dengan aturan atau prosedur penelitian yang berlaku, serta mengungkapkan fakta-fakta penelitian sebagaimana adanya, real, bukan sebagaimana interpretasi peneliti. Oke, yang ketiga adalah empiris, atau kita bisa menyebutnya terukur ya. Nah, pada unsur ini, peneliti fokus kepada dunia yang dapat diketahui dan diukur. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya adalah sebuah penelitian harus bersifat empiris, dikarenakan bahwa peneliti mempelajari dunia yang dapat diketahui bersama dan dapat diukur oleh siapapun. Nah, jadi dalam hal ini peneliti harus mampu memahami dan mengklasifikasikan objek penelitiannya agar terhindar dari anggapan-anggapan yang bersifat metafisis, tahayul atau menghayal. Nah, dan anggapan-anggapan tersebut tidaklah diterima dalam sebuah kajian ilmiah. Perlu diketahui juga, bersifat empiris bukan berarti menghindari pandangan yang bersifat abstrak. Namun, terdapat batasan-batasan tertentu di mana pandangan tersebut dapat masuk ke dalam kategori ilmiah, yaitu dengan kategori dalam tanda petik dapat diamati dan terukur. Nah, maka disinilah keahlian dan kelihayan peneliti dibutuhkan dalam membingkai konsep hubungan abstrak dan dunia empiris, dan harus terorganisir dengan baik. Oke, yang keempat yaitu unsur sistematis. Nah, sebelumnya sebuah penelitian itu selalu terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar rujukan untuk melangkah kepada proses penelitian yang akan dilakukan. Nah, pembacaan literatur ilmiah merupakan salah satu tahap utama untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan. Dan langkah ini pun juga bertujuan untuk melihat atau mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya atau bukan. Pada umumnya, proses yang dilakukan dalam sebuah penelitian dimulai dari suatu fenomena yang dicermati secara menyeluruh.
Kemudian dilanjutkan pada tahap-tahap pengembangan data berdasarkan pola-pola kesamaan untuk menjelaskan data tersebut. Nah, ketika hubungan antar variabel selalu sama dalam berbagai kondisi, maka hasil-hasil pengamatan tersebut disusun dalam sebuah rumusan, teori, atau hukum. Oke, yang terakhir atau yang kelima adalah prediktif atau unsur yang dapat diprediksi. Nah, ilmu pengetahuan berfungsi untuk menghubungkan peristiwa masa lampau, hari ini, dan masa depan. Artinya, teori-teori yang telah dibuat dan diaplikasikan bertujuan untuk membantu memperkirakan fenomena yang akan terjadi di masa depan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, teori yang disusun harus memiliki kualitas dan kemampuan untuk memperkirakan secara tepat sebuah fenomena atau peristiwa yang akan terjadi. Nah, itulah 5 unsur karakteristik metode ilmiah. Mungkin cukup sekian dari saya. Waktu saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Dan materi yang terakhir mengenai prosedur metode ilmiah yang akan disampaikan oleh Saudari Dewita Sekarwangi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewita Sekarwangi di sini akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang prosedur atau langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, tadi setelah kita mengetahui pengertian dari metode ilmiah, perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah, pengertian dari empiris dan rasional, serta karakteristik dari metode ilmiah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau prosedur dari metode ilmiah. Seorang ilmuwan harus mengikuti langkah-langkah ini supaya penelitiannya dapat dikatakan ilmiah dan supaya mendapatkan hasil kesimpulan yang baik dan benar. Untuk itu, apa sajakah langkah-langkah tersebut? Langkah yang pertama yaitu merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah. Langkah pertama ini sangat penting karena di dalamnya berisi pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dicari jawaban pada saat kegiatan penelitian ilmiah. Jadi, di dalam perumusan masalah ini bukan serta mengajukan pertanyaan yang sembarangan, tetapi nantinya pertanyaan ini harus dapat dikatakan ilmiah dan dapat dijawab dengan melakukan percobaan atau penelitian. Nah, yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah itu adalah yang pertama, batasi permasalahan seperlunya agar tidak terlalu luas. Yang kedua yaitu permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Dan yang ketiga, pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen atau percobaan. Nah, setelah tadi merumuskan masalah, langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Nah, dalam penyusunannya didasarkan pada premis-premis atau yang telah teruji dan rasional. Premis sendiri berarti penyataan yang diklaim argumen yang akan mendorong atau membenarkan kesimpulan dan atau intinya yaitu sebuah asumsi. Selain itu, kerangka berpikir ini harus juga masuk akal dan dapat diterima oleh akal pikiran. Apa sih fungsi dari kerangka berpikir ini? Fungsinya adalah sebagai alat atau dasar untuk mengajukan jawaban sementara atau hipotesis terhadap pernyataan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan kerangka berpikir ini, kemudian disusunlah hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui berbagai proses. Lanjut ke langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri berarti jawaban yang diajukan sementara atau juga dapat diartikan dugaan-dugaan yang bersifat ilmiah berdasar bukti dan fakta yang ada. Dalam perumusan hipotesis ini terdapat dua kategori hipotesis yang dikenal, yaitu yang pertama hipotesis 0 atau H0 dan yang kedua yaitu hipotesis kerja atau H1.
Nah, hipotesis 0 contohnya dapat dirumuskan secara sederhana dengan variabel X, Y, yang berarti yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Semisal contohnya, tidak ada hubungan baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua yaitu hipotesis kerja atau H1 yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y yang diteliti. Nah, hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Jadi dapat disimpulkan fungsi dari hipotesis yaitu memberikan batasan serta memperkecil ruang lingkup penelitian untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui macam, jumlah, dan hubungan variabel penelitian serta untuk mengetahui variabel yang tak bebas dan harus dikontrol. Lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis yaitu proses pengumpulan fakta-fakta, apakah fakta yang didapat sesuai dan mendukung hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, langkah ini juga dapat disebut atau diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data empirik yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menguji benar atau tidaknya sebuah hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan cara kegiatan penelitian, dapat dilakukan di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Tentunya, sebelum melakukan penelitian, harus menyiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan saat penelitian berlangsung. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu penarikan kesimpulan. Langkah ini dapat dikatakan langkah terakhir yang dapat menjawab masalah ataupun pertanyaan yang diuji berdasarkan empirik. Sekaligus tahap ini merupakan penentuan apakah diterima atau ditolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya tadi. Apabila hipotesis ditolak, maka harus tetap disimpulkan. Dan apabila hipotesis ini diterima, maka akan menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah. Kesimpulan tersebut juga dapat berisi rangkuman apa saja yang telah dilakukan selama kegiatan penelitian, yang pada intinya berisi hasil penelitian yakni ditolak atau diterimanya sebuah hipotesis. Selanjutnya, apabila sudah didapat hasil kesimpulan atau hasil penelitian tadi, selanjutnya akan disusun menjadi laporan ilmiah yang mungkin contoh formatnya sudah banyak kita ketahui. Yang pertama yaitu pendahuluan, terus kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Dan kemudian dikomunikasikan atau dipublikasikan hasil pengamatan atau penelitiannya tadi dengan harapan mendapat kritik membangun dari pembaca agar mengetahui kekurangan maupun kelebihan yang terdapat dalam laporan hasil penelitian tadi. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah atau prosedur di dalam metode ilmiah yang dapat diikuti oleh ilmuwan yang akan melakukan penelitian. Terima kasih, itu tadi adalah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada materi yang belum jelas, bisa ditanyakan via grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.